Bertakwalah kepada Allah. Apa takwa ini? Takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Benar-benar orang takut sama Allah. Kalau orang takut sama Allah, dia akan mendekat. Kalau takut sama manusia, dia akan menjauh. Kalau kita takut ketemu orang, kita akan menjauh. Jangankan itu, ada orang takut razia, dia akan menghindar dari razia. Tapi kalau orang takut sama Allah, dia akan tambah dekat dengan Allah. Kalau ada orang duduk-duduk di beruga, lalu dia bilang saya takut sama Allah, saya takut sama Allah, pastikan orang itu dusta. Karena kenapa? Orang takut kepada Allah, dia akan mendekat, bukan duduk-duduk santai. Maka Rasul mengatakan usikum bitaqwallah, takwalah engkau kepada Allah. Kenapa pertanyaannya? Karena di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, darul amal wa darut taklif, tempat orang beramal dan tempat orang dibebani atas perintahnya Allah. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh berzakat, disuruh naik haji, terbebani taklif. Tapi begitu berpindah alam, ada alam fase yang disebut barzakh, yaitu alam darul jaza, tempat orang dibalas sebagian sebelum nanti di akhirat. Tapi kalau dia beruntung, dia menjadi orang baik, maka Allah mengutus dua malaikat utusannya yang dipanggil dengan sebutan malaikat Munkar dan Nakir. Dia akan bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuk. Kalau dia mampu menjawab pertanyaan tersebut, siapa yang mampu menjawab? Apakah dengan kita menghafal itu? Jawabannya tidak. Lisanin fasih, dengan lisan yang jujur, lisan yang benar, i'tiqad yang benar. Dia tidak munafik, dia bukan orang munafik. Maka dia mampu menjawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Ka'batu qiblati wal Qur'anu imami wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Maka malaikat mengatakan kepada dia, diperlihatkan tempatnya yang berada di sorga. Maka dia tersenyum. Maka malaikat akan mengatakan, tidurlah sebagaimana tidur pengantin baru sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu fil amril bil muhafadzati 'ala sunnah wa adabiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-16, bab perintah menjaga amalan sunnah. Bab tentang menjaga amalan sunnah. Salah satu amalan sunnah yang sebentar lagi kita akan jumpai, mudah-mudahan panjang umur, yaitu masuknya kita di bulan Muharram. Ada sunnah yang begitu besar yang disebut dengan hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram dikenal dengan sebutan Idul Aitam, hari raya anak yatim. Pada saat hari itu bagus kita mengumpulkan anak-anak yatim di masjid kita ini, membagikan harta kepada mereka atau jajan atau sembako dalam kondisi kita sedang puasa, tanggal 10 Muharram. Karena tanggal 10 Muharram itu juga disebut hari raya anak yatim. Yang selanjutnya di tanggal 10 Muharram kita disunnahkan untuk berpuasa di hari Asyura itu. Di zaman Rasulullah SAW, sebelum perintah puasa turun kepada umat Islam, yang wajib itu puasa Asyura. Di zaman dulu puasa Asyura ini hukumnya wajib. Begitu turun perintah puasa, maka puasa itu menjadi wajib bulan Ramadan, puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Dan puasa sunnah yang begitu besar nilainya, yukaffirus sanatul madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. Sebelumnya juga kita disunahkan puasa di tanggal 9-nya, 9, 10, 11, 3 hari. 9-nya disebut Tasu'a, 10-nya Asyura, 11-nya Ihda Asyar. Kalau kita tidak mampu, maka kerjakan 2 hari, 9 dan 10. Karena 2 ini hadisnya masyhur dan terkenal. Sampai Rasul mengatakan, seandainya saya hidup sampai tahun yang akan datang, maka saya akan puasa Tasu'a. Tapi qadarullah, Rasul berpindah alam dari dunia ke barzakh,
Ini menandakan hadithul qawli, hadis yang pernah diucapkan Rasul belum sempat dipraktekkan, tapi ini tetap sunnah. Begitu juga hadis tentang hadis Asyura, puasa Asyura. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa di hari ini? Maka mereka mengatakan, kami bersyukur atas selamatnya Nabi Musa atas kejaran Fir'aun. Rasul mengatakan, kami yang lebih berhak dari kalian. Maksudnya apa? Nabi Musa alaihissalam muslim, kamilah yang lebih berhak dari kalian. Makanya umatnya Nabi harus puasa tanggal hari 10 Muharram di zaman dulu. Di zaman sekarang setelah hijrahnya Rasul, sunnah muakkad, jangan sampai kita tinggalkan puasa di hari Asyura. Maka itu pembahasan kita pada malam hari ini tentang bagaimana menjaga sunnah dan bagaimana menjaga adab daripada sunnah tersebut. Menjaga sunnah itu penting, dan yang terpenting itu menjalankannya dengan adabnya. Contoh, seperti kita membuat pengajian pada malam hari ini. Pengajian pada malam hari ini sangat indah, sangat bagus, ada di setiap masjid. Tetapi harus juga dijalankan dengan adabnya, yaitu dengan cara apa? Kita merapat ke pembicara yang menyampaikan tersebut. Karena halaqah di zaman Rasul saling merapat, menjalankan adat sunnah, dan di sana juga menjalankan yaitu adabnya di dalamnya tersebut. Sehingga ketika kita dua ini sudah ada, sunnahnya ada dan adabnya ada, maka menjadi pahala besar. Saya kasih contoh kecil memakai siwak. Boleh saya pinjam pulpen sebentar? Baik. Ada orang memiliki siwak, katakan memakai siwak sebelum sholat sunnah besar. Bahkan Rasul mengatakan sholatnya orang memakai siwak lebih utama daripada sholatnya 70 orang yang nggak pakai siwak. 70 takbirnya orang yang nggak pakai siwak. Tetapi ketika kita memakai siwak ada adabnya. 3 jari di atas, ibu jari di bawah, jari kelingking di bawah. Nah, ini adab. Cara menggosoknya pun ada. Gosok seperti angka 8. Kalau di lidah lurus seperti itu. Kalau di langit-langit naik seperti ini. Di gigi nah, lurus seperti itu. Memakai siwak sunnah ada adabnya seperti itu. Mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib tadi atau semua sholat sunnah itu, kalau kita sudah sholat wajib, kalau kita mau melaksanakan sholat setelahnya, sunnahnya ada pemisahnya. Entah itu pindah tempat kita sholat. Tadi sholat maghrib di sini, maka kalau kita mau sholat ba'diyah maghrib, pindah tempatnya sunnah, supaya nilainya lebih besar, menjadi saksi buat kita. Kalau kita nggak mau pindah tempat, minimal jedanya berbicara sama teman. Ada bicara, ahlan, apa kabar, selesai, itu saja. Tetapi antara berbicara dengan perpindahan, lebih utama perpindahan tempat. Lebih utama apa? Perpindahan tempat daripada berbicara. Coba kita dengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua. An Abi Najihil Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinil mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Ini hadis menekankan kita ketika kita menjalankan sunnah dengan adabnya. Jangan sampai menjalankan sunnah dengan maunya kita, sehingga nanti jadinya mengada-ngada sesuatu yang tidak ada. Maksudnya apa? Dia tidak dengan caranya Rasul, dengan caranya maunya kita. Kita menikah sunnah, tapi ada hukumnya. Kadangkala hukum menikah itu jadi wajib di orang-orang tertentu.
Ada juga di beberapa orang tertentu ada dilarang dia menikah apabila dia menimbulkan memudorotkan lawan jenisnya. Ini dilarang menikah. Tapi hukum asal muasal menikah itu sunnah. Tetapi kalau caranya salah dengan cara kita menikah, tidak pakai adabnya, ada percampur bauran antara laki dengan perempuan, lalu membiarkan perempuan di depan sehingga dilihat oleh para laki-laki. Ini yang kurang bagus. Kita sudah menjalankan sunnah, dialah laki-laki itu yang harus pertama kali melihat istrinya. Dialah yang pertama kali yang harus cium tangan suaminya. Jangan begitu akad justru salam-salaman yang perempuannya sama laki. Terus salam-salaman. Ini tidak elok, tidak baik seperti ini. Jelas? Kita udah baik mau jalankan sunnah supaya niat kita menjadi dia keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang selanjutnya, ketika kita membaca Quran untuk sebelum akad, sebaik-baik bacaan Quran itu yang bagus itu kalau acaranya banyak laki, ya laki-laki yang baca. Jangan sampai perempuan, karena suara perempuan ini dia berbeda. Berbeda. Jangan sampai yang membacanya pakai mic yaitu seorang perempuan. Walaupun suara perempuan tersebut indah, tetapi yang lebih baiknya itu seorang laki-laki. Seorang apa? Laki-laki. Itu adab-adabnya. Sehingga kalau kita sudah menggunakan adabnya, maka pahala itu cepat datang. Tujuan daripada menjalankan sunnah itu akan datang dalam dirinya. Maka akan datang yaitu sakinah, ketenangan, mawaddah, warahmah, kasih sayang itu akan datang. Dari setarnya sudah memakai dengan cara Rasulullah SAW. Maka setiap kita mau mengerjakan sunnah Rasul, perlahan, pelan-pelan kita mau mengerjakan sesuatu itu, maka kita lihat ini yang kurang baik, maka dijelaskan dengan baik-baik. Jelas? Bukan berarti tidak boleh perempuannya nanda tangan, dan itu harus memang aturan di dalam pemerintahan kita. Tapi dicari cara bagaimana dia menanda tangan tapi tidak ada campur baur antara laki dengan perempuan. Seperti itu. Jelas apa tidak ini? Baik. Coba kita dengar hadis Rasulullah SAW. Diusahakan hal-hal seperti ini. Baik, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala Sariyah, panjang sinnya Sariyah bin Sariyah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan nasihat yang menyentuh. Rasul memberikan nasihat yang menyentuh. Semua nasihat Rasul menyentuh, tapi saat itu seperti mereka mendengar nasihat Rasul seperti pindah alam, terbawa dengan ucapan Rasul sehingga air mata mereka tidak sadar keluar banyak, terbawa mereka. Terus Rasul setiap menyampaikan sesuatu masuk ke lubuk hati seseorang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Dan setiap gerak-geriknya Rasul, semua mereka gerak-gerik Rasul ditiru oleh sahabat. Dan Rasul sangat-sangat dermawan. Sangat-sangat apa? Dermawan. Saking hebat kedermawanan Rasul, datanglah seseorang kepada Rasul meminta sesuatu, karena Rasul tidak pernah menjawab la, tidak kalau ada orang minta itu. Datanglah ada seorang ke hadapan Rasul, ya Rasulullah, saya memiliki hajat. Maka Rasul mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa, tetapi engkau ambil di pedagang itu atas nama saya. Atas nama saya. Apa keperluan engkau? Pergilah, tapi pakai nama saya. Kalau tidak bisa Rasul membantu, tapi memakai nama Rasul, beliau berikan sesuatu itu. Maka datang Sayyidina Umar, ya Rasulullah, jangan engkau paksakan diri engkau, jangan engkau bebani kepada dirimu sesuatu yang tidak ada dalam dirimu. Jangan engkau bebani gara-gara orang. Maka diam Rasul pada saat tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang badui mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, teruskan hal seperti ini ya Rasulullah. Maka Rasul tersenyum lalu mengatakan, sebab itu aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang ke rumah kita tidak pernah minta kulkas. Yang datang ke rumah kita tidak pernah minta televisi. Yang datang ke rumah kita tidak pernah minta motor kita. Yang datang ke rumah kita pun tidak pernah menyebutkan angka.
Pernahkah dia mengatakan, saya mau yang lembar merah? Tidak. Saya mau lembar biru? Tidak pun. Saya mau yang hijau? Tidak pun. Saya mau yang kuning? Tidak pun. Yang abu kita kasih pun dia senang. Lalu hal yang tertinggal di rumah kita itu lebih banyak daripada hal yang kita berikan. Hal yang kecil itu lantas apa jaminan kita, ungkapan kita ngaku umatnya Rasul, berani mengatakan la, atau bahasa kita liwatan. Lewatkan dulu. Tidak. Maka ini akhlak Rasul, kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul mendapatkan harta yang begitu banyak, wadi, banyak onta, banyak hewan ternak. Datang muallaf, kepala suku, kepada Rasul. Dia liatin onta yang begitu banyak. Onta itu lebih mahal daripada sapi, lebih mahal daripada kambing, lebih mahal daripada kuda. Orang itu ngelihat, apa kata Rasul? Engkau kepingin, ambillah 100 ekor onta buat engkau. Salah satu orang yang mendapatkan zakat di dalam alapan asnaf yang boleh nerima zakat adalah mu'alaf yang baru masuk Islam, yang lemah keimanannya atau kepala suku. Yang lemah keimanannya atau kepala suku. Tapi kalau baru masuk Islam, kuat imannya, tidak mendapatkan zakat. Yang lemah keimanannya atau dia kepala suku, dan dia ini kepala suku, diambil 100, tapi matanya masih ngelihat onta yang begitu banyak. Maka Rasul mengatakan, engkau kepingin lagi, ambillah 100 yang kedua. Ya Allah, diambil 200, tapi matanya masih ngelihat begitu banyak. Ambillah 100 yang ketiga. Dia bawa 300 pulang ke masyarakatnya, ke kampungnya. Lalu dia teriak, wahai kaumku, peluklah Islam, aslimu, masuklah Islam. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan saya harta, sedangkan dia sendiri tidak takut dirinya fakir. Tidak ada ketakutan dirinya menjadi fakir. Masuklah engkau Islam kepada dia, sesungguhnya dia adalah orang benar. Kebenaran Rasul. Sampai ada seorang badui masak dob ini biawak padang pasir, bahasa Arabnya dob. Kalau kita, biawak kita makannya anak ayam, telur, itu nggak boleh dimakan. Biawak padang pasir mereka makan daun, boleh dimakan. Maka badui ini nangkap dob di padang pasir, beliau masak, dibakar, lalu dia masukkan ke bajunya, pakai dia makan. Maka Rasul mengatakan kepada orang itu begitu papasan, masuklah Islam. Kata dia, siapa engkau? Saya tidak akan masuk Islam sebelum ini dob yang di kantong saya mengucapkan engkau, menyaksikan engkau. Udah dibakar, gosong nih. Maka mana dia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia keluarkan. Maka dob ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau ini benar utusan Allah. Dob, biawak ini berbicara, kaget ini orang. Maka dia memeluk Islam. Subhanallah. Sampai biawak pun menyaksikan Nabi Muhammad, dan biawak ini udah dibakar. Lantas keras hati kita bagaimana sampai ketika dengar hadis Rasul tapi tidak kita mau mengamalkan sesuatu itu. Seekor hewan yang sudah dibakar mati masih menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan orang bisa masuk Islam. Lantas apa alasan kita tidak meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan nasihat yang menyentuh, menggetarkan hati dan membuat air mata bercucuran. Kami berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat, ya Rasulullah? Ini kayaknya pesan-pesan terakhir nih ya Rasulullah. Kasih nasihat. Takut mereka berpisah. Takut mereka berpisah kepada Rasul. Seorang datang kepada Rasul karena disebabkan takut berpisah sama Rasul. Ya Rasulullah, kalau di dunia saya bisa berkumpul dengan engkau, lantas bagaimana besok di akhirat? Bagaimana saya bisa berkumpul sedangkan amal ibadah engkau ini penghulu Nabi? Bisa saya bisa berkumpul dengan engkau? Rasul mengatakan, almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Amal yang paling bisa membawa kita ke hadapan Rasul, amal mahabbah, amal hati, bukan amal yang nampak. Amal hati itu bisa membawa kita ke derajat yang begitu tinggi, menarik seseorang. Ketika kita tarikan talinya walaupun jauh,
Zamannya kita ini 146 Hijriah, kita di akhir, sebentar lagi 147. Apabila kita kaitkan kail ke hadapan Rasul, tali yang begitu panjang, Rasul pun akan menarik kita. Almar'u ma'aman ahab, orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Subhanallah, bahasanya Rasul indah sekali. Amalan hati ini bisa membawa orang ke derajat yang begitu tinggi. Subhanallah. Lantas bagaimana cara kita bakalan berkumpul bersama Rasul sedangkan derajatnya Rasul begitu tinggi? Maka ditamsilkan di sebuah permisalan, di kampung kita ini berbeda-beda status, berbeda-beda karakter, berbeda-beda pekerjaan. Ada yang rumahnya besar, ada yang rumahnya kecil, ada yang lebar rumahnya, tanahnya rumahnya kecil, ada tanahnya kecil rumahnya besar, beda-beda status. Tapi mereka berkumpul, kalau tahlilan kumpul mereka. Jelas, nggak ada yang bilang kalau rumahnya kecil nggak boleh tahlilan, nggak ada. Kumpul mereka jadi satu. Jelas, kalau ada jenazah kumpul jadi satu. Ketika di majelis taklim kumpul jadi satu. Itulah perumpamaan seseorang. Rumah orang-orang soleh akan besar, tapi suatu saat kalau kita cinta akan berkumpul lagi bersama Rasul. Walaupun sorga dan derajat kita berbeda-beda, tapi akan kumpul dan berjumpa bersama Rasulullah SAW. Disebabkan apa? Disebabkan yaitu cinta bersama Rasulullah SAW. Jelas apa tidak ini? Baik. Kami berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertinya ini nasihat perpisahan. Karenanya berilah kami wasiat. Makanya muwaddi, perpisahan. Ada namanya tawaf wada. Tawaf, kalau kita umrah itu tawaf perpisahan, nggak ada sa'i setelahnya. Maksudnya apa? Kita berpermisi supaya bisa balik lagi. Nggak ada. Kita nggak lihat Ka'bah lagi. Nanti balik lagi. Kalau sudah tawaf wada, sudah selesai. Maka Rasulullah SAW beliau punya haji satu kali, langsung haji akbar dan haji wada, haji perpisahan Rasul. Rasul seumur hidup hajinya sekali, umrahnya 4 kali. 4 kali Rasulullah SAW umrah, hajinya satu kali, langsung haji wada, haji perpisahan. Maka sahabat begitu dapat nasihat yang sangat menyentuh, tidak ada yang hadir kecuali mereka menangis saat itu. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan kayaknya. Cepat-cepat sahabat Nabi nasihati kami ya Rasulullah, kasih kami nasihat perpisahan ini agar kami dapat nasihat yang kami kenang seumur hidup. Berikan kami nasihat. Maka selalu setiap kita jumpa para alim ulama, yang pertama yang kita jumpai menyebutnya meminta doa dan meminta nasihat. Meminta doa dan meminta nasihat. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berpesan kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Apa takwa ini? Takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Benar-benar orang takut sama Allah. Kalau orang takut sama Allah, dia akan mendekat. Kalau takut sama manusia, dia akan menjauh. Kalau kita takut ketemu orang, kita akan menjauh. Jangankan itu, ada orang takut razia, dia akan menghindar dari razia. Tapi kalau orang takut sama Allah, dia akan tambah dekat dengan Allah. Kalau ada orang duduk-duduk di beruga, lalu dia bilang saya takut sama Allah, saya takut sama Allah, pastikan orang itu dusta. Karena kenapa? Orang takut kepada Allah, dia akan mendekat, bukan duduk-duduk santai. Maka Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah, takwalah engkau kepada Allah. Kenapa pertanyaannya? Karena di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, darul amal wa darut taklif, tempat orang beramal dan tempat orang dibebani atas perintahnya Allah. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh berzakat, disuruh naik haji, terbebani taklif. Tapi begitu berpindah alam, ada alam fase yang disebut barzakh, yaitu alam darul jaza, tempat orang dibalas sebagian sebelum nanti di akhirat. Tapi kalau dia beruntung, dia menjadi orang baik, maka Allah mengutus 2 malaikat utusannya yang dipanggil dengan sebutan malaikat Munkar dan Nakir. Dia akan bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuk. Kalau dia mampu menjawab pertanyaan tersebut, siapa yang mampu menjawab? Apakah dengan kita menghafal itu? Jawabannya tidak. Lisanin fasih, dengan lisan yang jujur, lisan yang benar, i'tiqad yang benar. Dia tidak munafik.
dia bukan orang munafik, maka dia mampu menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Ka'batu qiblati wal Qur'anu imami wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Maka malaikat mengatakan kepada dia, diperlihatkan tempatnya yang berada di sorga, maka dia tersenyum, maka malaikat akan mengatakan, tidurlah sebagaimana tidur pengantin baru sampai hari kiamat. Itulah orang yang beruntung. Tidurlah sebagaimana pengantin baru sampai hari kiamat, menunggu tiupan sangkakala, menunggu di tempat yang baik. Karena Rasul mengatakan kuburan itu imma raudhah minal jannah wa imma hufrah min hufrin nirar. Kalau tidak dua pilihan saja, kalau tidak jadi taman dari taman surga, atau enggak lubang dari lubang api neraka. Dua saja pilihan. Kalau di dunia pilihannya tiga. Kita mau seneng, sedih, sama tenang. Seneng, sedih. Tengah-tengah ini biasa saja. Enggak seneng, enggak sedih. Masih ada tiga pilihan. Biasa saja. Rame, sepi, biasa, normal. Tiga saja pilihan. Jelas tiga pilihan. Tapi kalau di dalam kubur dua saja pilihan. Imma raudhah minal jannah, taman dari taman surga, atau hufrah min hufrin niran, lubang dari lubang api. Kita tidak tahu kita termasuk orang yang mana, tapi sering-seringlah baca Ratibul Haddad. Apa Ratibul Haddad? Zikir yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, zikirnya Rasul. Semuanya ada dalilnya, hadisnya Rasul. Dan pagi kita dianjurkan membaca Wirdul Latif, yaitu yang dikumpulkan oleh beliau juga, dan semua ada dalil dari Rasulullah SAW. Zikirnya Nabi yang dapat membaikkan diri kita. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, yakinlah dengan hadisnya Rasul yang Rasul mengatakan, siapapun yang baca tiap malam surah Al-Muluk, surah Tabarak juz 29, maka dia yang baca itu akan terhindar daripada azab kubur, terhindar daripada fitnah kubur. Bacalah tiap malam. Ada orang sering dengar hadis ini lantas tidak mengamalkan. Bagaimana bisa dia akan selamat dari fitnah kubur? Sedangkan semua akan pasti tadi dibacakan ayat sama Ustaz Husin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini diulang dalam Al-Quran 3 kali, tapi yang dibaca oleh Ustaz Husin tadi adalah ayat yang masyhur, yang terkenal, yang sering kita dengar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, bernyawa pasti akan merasakan mati. Lantas persiapan dong. Baca Tabarok, baca Rasul Al-Muluk. Kuburan kita dengan anak berbeda, kuburan kita dengan istri berbeda, kuburan kita dengan orang tua berbeda. Pertanyaan itu pun berbeda-beda, dan datangnya tugas ini sama malaikat tersebut. Maka persiapkan diri kita, yaitu dengan membaca surah apa? Al-Muluk tiap malam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berpesan kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa pada Allah. Dengar dan taatlah, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah. Baik, kita disuruh taat sama pemimpin, sama ulama. Taat, dengar, taati, jangan bergerutu. Kalau orang sudah bergerutu, kecelakaan bagi dia. Maksudnya kecelakaan, dia tidak akan beruntung. Ustadz, kenapa begini? Kenapa tidak begini? Kenapa begini? Itulah awal mula perselisihan antara umat. Ketika dia protes terhadap hukumnya Allah. Wassam'i wa ta'ah. Dengar aja, taati. Dengar dan taati. Jangan bicara gitu maksudnya. Dengar dan gerak. Dengar saja, nggak gerak juga bahaya. Dengar dan taati, kerjakan, selamat kita. Tapi kalau sudah lisan ini menolaknya, tidak dengar dan menolaknya, ini yang menyebabkan kita yaitu berselisih dan tidak yakin terhadap ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Walaupun yang memimpin itu abdun habasyiyun, orang yang kulit hitam sekali. Maksudnya dipandang rendah, dia baik, ucapannya baik, ulama, dia menjadi pemimpin, dengarkan dia sesuatu terus. Ketahuilah. Lihat ucapan Rasul, dia terjadi ucapan Rasul. Dulu Rasul bicara 1446 tahun dulu, ini hadis. Apa kata Rasul? Ketahuilah, barang siapa di antara kalian diberi usia panjang, niscaya ia akan menyaksikan banyak perselisihan. Tuh, barang siapa yang dikasih usia panjang sama Allah, akan dia yang melihat banyak perselisihan.
bukan antara yang beda rahim. Satu rahim pun akan berselisih, sesama satu rahim, apalagi di luar rahim, sesama satu rahim akan berselisih. Ya Allah, maka kita minta sama Allah disatukan hati sama Allah. Kalian akan melihat banyak orang berselisih, berbeda pendapat, saling menyalahkan. Maka Rasul tidak pernah mengatakan ini muslim ini muslim ini. Tidak, muslim saja. Ini organisasi ini benderanya ini. Sebab bendera ini sehingga Islam tertutup, sehingga kita terlalu mengkultus organisasi kita, bendera kita, sehingga Islam itu tidak terlihat lagi. Tidak terlihat lagi Islam itu. Islam kita perlihatkan, jangan bendera kita, turunkan bendera kita. Masuk dalam organisasi boleh-boleh saja, masuk dalam bendera boleh-boleh saja, masuk dalam mazhab boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai hilang agamanya Islam. Nama muslim Islam itu jangan hilang, sehingga kita katakan ini Islam ini Islam ini Islam ini, ada namanya Islam ini sekarang. Islam semua satu. Maka kapanpun muslim dianiaya, dibunuh, wajib bagi kita marah, wajib kita mendoakan orang di luar Islam tersebut kehancuran, wajib bagi kita mendoakan. Ketika ditindas seorang muslim, dia beda pendapat sama saya, tidak, namanya muslim, namanya muslim. Sampai berani kita membela orang di luar Islam, membunuh orang Islam. Hal dalil apa yang kita pakai sehingga satu nyawa orang muslim, kita muslim lalu berbahagia gara-gara beda bendera, beda mazhab, beda apa? Tidak seperti ini. Ingat, musuh kita adalah orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha seorang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti millah agama mereka. Muslim itu harus satu, harus muslim satu. Semoga saudara-saudara muslim kita dimenangkan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, barang siapa di antara kalian diberi usia panjang, niscaya ia akan menyaksikan banyak perselisihan. Karena itu, berpegang teguhlah kepada sunnahku. Berpegang teguh sama sunnah Rasul. Orang yang berpegang teguh sama sunnah Rasul di akhir-akhir zaman ini berat, dianggap katrok, dianggap ketinggalan zaman, dianggap sesuatu yang garing, sesendirinya yang paling beda. Sendirinya paling apa? Beda. Yang lain beda, dia sendiri beda. Kenapa enggak dikira aneh? Dikira apa? Aneh. Beruntunglah orang aneh ini. Beruntunglah guroba, orang yang dianggap apa? Aneh. Cuma jangan kita buat diri kita aneh-anehan, supaya kita jadi orang beruntung. Nggak. Maksud beruntung dianggap aneh kalau menjalankan sunnah. Dia punya jenggot ada, dia ejek sama teman kantornya, sendiri ente pakai jenggot. Sunnah Rasul. Jelas apa tidak? Ketika kita menjalankan sunnah Rasul dianggap aneh, beruntunglah kita dianggap aneh itu. Beruntung kita dianggap aneh. Baik, terus peganglah sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang lurus. Siapa Khulafaur Rasyidin? Catat siapa Khulafaur Rasyidin. Wahum, mereka ini Sayyidina Abu Bakar, fa Umar, Sayyidina Umar, Utsman wa Ali dan Sayyidina Ali, wal Hasan, Sayyidina Hasan. 5 banyaknya, bukan 4. Bukan berapa? 4 nih di kitab nih, 5 banyaknya. Berapa? 5. Cuma yang terkenal, yang tenar 4. Kenapa tidak disebut Sayyidina Hasan? Karena Sayyidina Hasan yaitu kalau kita jarang dengar memegang khalifah 6 bulan. 6 bulan. Tetapi disebut di dalam kitab ini, nama kitabnya Dalilul Falihin. Semua di kitab manapun Khulafaur Rasyidin itu 5. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Wa an baqiyatus sahabati ajmain, dan sisa-sisa sahabat. Tapi 5 yang disebutkan. Jadi kalau ditanya, kalau orang pintar dia jawab 5. Kalau orang jarang belajar dia jawab berapa? 4. Berapa Khulafaur Rasyidin? 4. Nah 5 yang benarnya. Yang benar berapa? 5. Yang benar berapa? 5. Sekarang tahu berapa? 5.
Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain terbunuh tanggal 10 Muharram. Jelas terbunuh. Sayyidina Husain terbunuh di Karbala, dan tanggal 10 Muharram banyak kejadian, yaitu transitnya kapal Nabi Nuh alaihissalam setelah berlabuh panjang. Yang kedua, terselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Banyak kejadian-kejadian di tanggal 10 Muharram, dan para nabi banyak kejadian di tanggal 10 Muharram. Terus, gigitlah ia dengan geraham kalian. mana nama gigi geraham? Gigi depan apa belakang? Belakang. Mana yang lebih kuat? Belakang apa depan? Hah? Belakang. Kalau tidak bisa depan, belakang kita pakai. Makanya dia paling gigi atas bawah. Jelas? Yang lunak-lunak depan lah, tapi belakang curi. Apa kata Rasul? Abdu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah ini dengan gigi geraham. Kalau kita digigit, dia narik, putus, masih ada di sini kita. Jelas? Kalau pakai depan, tarik, putus gigi kita. Gigi kita yang putus. Misal ada tali, gigi kita yang putus. Kalau di sini, putus, masih tertinggal. Jelas? Gigit dengan gigi geraham, masuk kuat-kuat gigit sunnah itu. Jangan tidak digigit, diginikan sunnah Nabi. Kalau perlu aja dipakai, kalau tidak perlu tidak dipakai, dimainin betul. Jelas? Dimainin apa? Betul. Kalau lagi sumpek baru mau duha. Kalau lagi ada masalah mau tahajud. Jelas? Kalau lagi enak hati baru mau puasa. Kalau tidak enak sudah, tergantung hatinya. Ya Allah, ya Rabb. Ingat Bapak Ibu, perhatikan ucapan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Banyak orang balik ini ayat ini. Maksudnya apa? Dia mau cari solusi dulu baru mau bertakwa. Mau cari solusi baru bertakwa. Enggak, takwa dulu baru solusi. Dia mau balik ayatnya, bukan hanya Ramadan saja dia balik ayat. Jelas? Dia mau balik, nanti saya taat. Kalau sudah lancar rezeki baru saya mau pengajian. Jelas? Nanti kalau sudah tua baru saya mau haji, umrah. Tak boleh. Jelas? Takwa dulu. Jelas? Nanti sudah saya pengajian. Pak Ustaz ini lagi pusing ini, saya cari begini dah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa baru solusi. Jangan cari solusi dulu baru bertakwa. Nanti anak berubah kalau udah nikah. Dia mau cari solusi dulu. Nah, takwa dulu baru solusi datang. Jangan dibalik. Dia senang balik ayat. Semua mau dibalik. Allahu Akbar. Terus, gigitlah ia dengan geraham kalian. Nah, seperti dia ngamalin sunnah itu nanti kalau lagi enak hati baru dia mau ngerjakan. Ingat Bapak Ibu, besok hari Kamis kalau nggak salah itu semua kumpul di Masjid Al-Amin, laki dan perempuan. Laki dan perempuan ajak anak-anak kita mulai sore jam 5, mungkin jam berapa? 5:30 baca doa akhir tahun. Ajak anak-anak kita semuanya, diumumkan di masjid besar-besar, lebih kalau bisa lebih besar dari pengumuman jenazah supaya naik. Doa akhir tahun bareng-bareng dibaca. Lalu habis salat maghrib, jangan salat ba'diyah dulu, masih dalam kondisi duduk, maka bacalah doa awal tahun. Kalau sudah baca doa awal tahun, baru salat ba'diyah, kasih minum susu putih. Kasih minum susu apa? Putih. Kasih bagikan susu apa? Putih. Kenapa? Para ulama, guru-guru kami, Al-Habib Salim Asy-Syatiri dan orang-orang saleh, termasuk Said Muhammad Al-Maliki, kalau sudah 1 Muharram beliau bagikan susu putih kepada murid-muridnya. Supaya kenapa? Supaya tahun itu menjadi tahun putih, tahun yang bersih. Itu niatnya kita. Minum susu apa? Putih, yang ada sedotannya, jangan yang tidak ada sedotannya. Jelas apa tidak? Susu putih. Jelas, bagikan susu putih. Bisa kira-kira apa tidak? Mana Pak Pengurus? Pak Tamim? Besok kumpul di Masjid Al-Amin ini. Jelas, Masjid Al-Amin namanya ini. Al-Amin. Habis itu kasih susu putih, minum 1 teguk, 2 teguk, lalu niat membaca doa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu.
Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Saya baca, Bapak Ibu ulangi. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Hafal sudah. Cuma besok lupa kita apa bacanya ini. Itu doa khusus minum susu saja. Jelas? Hafalkan dia nanti. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Susu putih. Jangan yang coklat. Besok, kalau yang coklat besok. Susu putih saja. Tidak ada rasanya Pak Ustaz. Tidak apa-apa yang tidak ada rasa, nanti aduk aja, taruhin madu dalamnya. Jelas? Taruh, bagikan susu putih mana? Semua minum susu. Pak Ustaz, saya sudah tua minum susu. Walaupun tua, minum. Kita ditarim Bapak Ibu, setiap pengajian dikasih teh. Setiap selesai pengajian dikasih teh. Gelasnya tidak ada kupingnya, gelas tuh. Yang kecil tuh. Hah? Yang kecil, tahu kecil? Apa bahasanya? Apa? Apa? Seloki. Seloki namanya. Kecil itu. Seloki. 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 Itu kita dikasih sedikit. 2 jam kadang pengajian, tidak ada yang ngeluh. Mana nasi? Ini dia yasinan. Dia lihat jajannya. Ya Allah, jajannya biasa saja. Nagasari protes dia. Ya Allah, udah yasinan Nagasari kata dia. Maunya Kelemben. Ya Allah. Dikasih teh, tapi kalau 1 Muharram dikasih susu, berubah. Kok beda? Supaya kita niat tahun itu putih, besoknya tidak. Dan ibu-ibu, bapak ibu, ingat tanggal 10 Muharram puasa. Dan di masjid ini kalau bisa kumpulkan anak yatim sebelum berbuka puasa habis asar, bagi duit, bagi harta, bagi coklat kepada anak-anak yatim atas nama warga masyarakat lingkungan Karangpanas. Kumpulkan anak-anak yatim yang belum balik, lalu pegang kepalanya. Jelas? Karena kenapa? Kalau yang belum, yang udah balik gak ada rambutnya. Jelas? Yang udah balik gak ada rambutnya, yang belum balik saja. Nanti kalau yang udah balik semua ngaku saya juga anak yatim. Jelas? Yang belum balik saja baru pegang kepalanya, kasih sesuatu banyak. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, tanggal 10 Muharram bagi bapak-bapak dianjurkan melebihkan uang belanja kepada istri di hari itu, tanggal 10 Muharram. Ingat-ingat nih ibu-ibu, ingatkan suaminya, anak dan istri. Siapapun yang melebihkan uang belanja di tahun itu, di tanggal itu 10 Muharram, maka Allah akan melebihkan rizkinya sampai tahun yang akan datang. Jangan amin saja besok kan, tanggal 10 Muharram itu. Walaupun gak amin sekarang, kasih amin itu nama masjid. Hah? Kasih dia 10 Muharram, yang biasa kita kasih 50, kasih 100. Besok Pak Ustaz, jangan ketagihan kalau besok. Sekali aja. Bilang ini hadiah bulan Muharram. Anak kita kasih, kasih sayang sama orang. Kasih, Masya Allah. Kasih anak yatim kita kasih. Dalam kondisi puasa. Dalam kondisi apa? Puasa kasih, Masya Allah. Berbuka bersama. Bagus. Itu Islam, rahmat. Terus. Udah azan lagi. Jauhilah bid'ah, karena semua bid'ah itu sesat. Iya, jauhi sesuatu yang baru, yang tidak ada di zaman Rasul, tapi yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, sama asar sahabat dan ijma' para ulama. Ini 4. Jauhi sesuatu yang baru, yang bertentangan dengan Al-Quran, atau yang bertentangan dengan hadis, atau yang bertentangan dengan asar ulama, asar sahabat, atau ijma' ulama. Kalau tidak ada temannya bertentangan, hal itu jawaz, boleh. Jelas apa tidak ini? Tidak semua dolal. Ini dolal, ini dolal, ini dolal. Tidak. Jelas? Tidak semua dolal. Yang baru, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan asar sahabat dan ijma' ulama, baru dia dolalah, menyesatkan. Jauhi hal itu. Jelas apa tidak ini? Baik, cukup insyaallah karena sudah azan. Dipersilahkan kepada bapak ibu-ibu bagi yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, jelas? Sudah jelas?
Ingat yang tadi saya katakan, berkumpul besok. Yang kasih uang belanja lebih itu tanggal 10, bukan tanggal 1, bukan besok ya. Besok minum susu saja. Besok minum apa? Susu saja. Minum susu. Jelas susu putih. Baca dari sore sebelum adzan maghrib. Kita sama-sama tutup dengan doa. Ya Rabb, بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الهبي وآله وصحبه عداد تصي الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.